Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya kita bisa ngobrol bareng lagi nih di ngobrol bareng alumni ya. Kita hari ini akan ditemani oleh Mbak Lintang, Wahyu Mukti dan Mbak Ade Yulia. Apa kabar nih Mbak Lintang sama Mbak Ade? Alhamdulillah Keluarga baik. sehat-sehat semua ya Mbak ya? Alhamdulillah, Saya Mbak, baik. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Aku mau tanya mulai dari Mbak Lintang dulu nih, Mbak Lintang, boleh dong kenalin diri supaya kita apa namanya bisa lihat nih teman-teman yang ada di YouTube atau yang ada di IGTV Menyemai Hikmah ya bisa kenalan sama Mbak Lintang. Silahkan Mbak Lintang. Ya, halo teman-teman Menyemai Hikmah, salam kenal. Nama saya Lintang. Saya seorang ibu rumah tangga yang sekarang mempunyai satu orang anak berusia 6 tahun. Dan sekarang domisili saya di Cikampek. Ya, itu mungkin, Mbak. Oh, di Cikampek ya. Mbak Ade Yulia, boleh Mbak kenalan? halo teman-teman semua. Nama saya Ade Yulia. Saya ibu rumah tangga dari 3 orang anak. Anak yang pertama umur 7 tahun, yang kedua 5,5 tahun, yang ketiga baru 3 bulan. Nah, Masya saya Allah. saya domisili di Purwokerto. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen mendoan, marilah ke sini. Asik. Aku baru sekali ke Purwokerto Mbak Ade. Oh iya Sayang ya. waktu itu ya, kalau kenalan aku bisa mampir-mampir kita ngobrol. Oke, makasih Mbak Ade dan Mbak Lintang. Kita hari ini nih mau tahu nih Mbak Ade dan Mbak Lintang apa namanya berkenalan dengan metode CM itu sejak kapan sih? Mulai dari Mbak Lintang dulu deh. Dari Jadi, oh iya, awalnya ya. Jadi Mhm. sebenarnya kan udah lama nih Teh berniat buat homeschooling gitu. Mhm. Mau homeschooling nih kayaknya setelah menentukan, oh iya kita nih pengennya gimana sih pendidikan anak kita, kayaknya cocoknya homeschooling deh. Padahal waktu itu masih blank banget sih sebenarnya metode homeschooling itu apa aja, terus terbayangnya tuh kurikulum langsung gitu kan, kayak kurikulumnya mau pakai apa ya. Akhirnya dari situ cari tahu ke sana ke sini. Nah, terus mungkin salah satunya tuh ya berkah pandemi juga ya. Jadi kayak info-info tuh jadi malah bermunculan gitu dan seminar-seminar atau webinar tuh jadi bermunculan. Soalnya kan kami tuh tinggalnya di Cikampek ya. Jadi biasanya tuh kalau berburu seminar atau workshop tuh harus ke Jakarta atau ke Bandung gitu. Dan ini tuh Oh. sekarang waktu pandemi itu jadi terbuka gitu. Dan waktu awal pandemi itu, suka juga stalker-stalker Teh Konita nih, pakai metode CM ya, oh kayak gitu ya, kayak beda gitu dari metode lain. Biasanya kalau lihat yang lain tuh langsung teknis gitu loh Teh, kayak langsung, "Oh ini teknisnya gimana?" gitu. Kalau waktu Teh Konita share itu kayak, "Oh ini tuh ada filosofinya ya," terus kayaknya mendalam banget ya filosofinya. Dulu tuh kayaknya pernah dengar CM tapi nggak begitu tertarik gitu ya. Mungkin kayak gaungnya agak nggak, semenggaung metode lain gitu ya Teh, yang ada dari luar juga gitu. Dan terus akhirnya dari situ penasaran, cari tahulah, metode CM dan ya itu karena pandemi akhirnya banyak kan, workshop-workshop CM termasuk Tekonita juga bikin dan dari situ akhirnya ya udah deh nyemplung ke metode CM dan kayak merasa makin cocok terus coba menerapkan di akhirnya sekarang gitu. Masya Allah. Jadi pandemik ini jadi berkah buat dapetin solusi yang Hmm. ini jadi beban ya. Ini kira-kira mau diapain anaknya? Oke oke Mbak Mbak Ade Yulia gimana Mbak? Pertama kali kenal metode CM Jadi, gimana? waktu itu kan sekitar 2,5 tahun yang lalu lah, anak saya sebenarnya udah masuk TKA. Nah, Mhm. terus kemudian, eee, tiba-tiba tuh dia sendiri yang minta, "Gimana kalau aku belajar sama ibu aja?" Gitu. Nggak us Mhm. nggak usah sekolah, nggak usah berangkat sekolah setiap hari gitu. Ibu bisa Mhm. kan ngajarin aku? Jadi setelah pertanyaan itu justru itu yang memantik gitu ya, eee
homeschooling maksudnya gitu kan memang ada teman yang mempraktekkan itu gitu. Terus kemudian aku cari-cari dan kita bikin rapat keluarga istilahnya kayak gitu ya. Rapat keluarga dan bicara tentang konsekuensinya seperti apa ke anak dan segala macam gitu. Terus dia memang ya udah itu aja yang kita jalani Bu gitu. Jadi akhirnya saya sama suami diskusi lagi, oke lah kita sepakat buat homeschooling gitu. Akhirnya kita keluar dari sekolah, terus kemudian dan awal-awal homeschooling memang benar-benar ngeraba banget ya Mbak, karena nggak ada ya karena itu tadi, karena anak minta tiba-tiba gitu kan, karena dulu konsepnya memang mau sekolah aja. Nah kemudian lagi cari-cari buku, jadi sambil homeschooling jalan setahu kita sendiri, terus akhirnya cari-cari buku, ketemulah buku Cinta Berpikirnya Mbak Ellen Christie gitu. Akhirnya saya baca itu terus, oh ini kok cocok ya, ini tuh banyak banget prinsip-prinsip yang ternyata mengena banget gitu. Akhirnya saya seringnya akhirnya dengerin podcast tentang CM, terus nonton-nonton videonya, terus baca-baca artikelnya gitu. Akhirnya ketemulah waktu itu pas lagi saya lihat IG Menyemai Hikmah itu, terus ternyata ada pembukaan workshop. Pada waktu itu sebenarnya udah lagi mau HPL ya, mau kelahiran, tapi akhirnya ini daripada nunggu, daripada nanti udah pokoknya bismillah aja saya coba daftar gitu. Dan ternyata dengan mendaftar workshopnya Teh Konita waktu itu kayak terbuka, oh ternyata begini ya detailnya gitu. Akhirnya saya coba setelah itu menerapkan prinsipnya ke anak begitu. Begitu sih kurang lebih ceritanya. Insya Allah ya, ternyata apa ya, memang peserta-peserta ini perjalanannya bisa ketemu metode CM memang beda-beda ya. Ada yang emang tanpa sengaja, ada yang emang dia mencari metode apa lagi nih yang aku belum pelajari gitu kan. Karena untuk menimbang metode yang terbaik, aku perlu tahu juga metode-metode lain kayak gimana sih gitu kan. Akhirnya sampai, oh iya kayaknya metode CM belum nih gitu kan. Akhirnya pada oke. Kalau Mbak Lintang seperti itu, Mbak Ade Yulia juga seperti itu ya, rekan-rekan Menyemai Hikmah. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Apa namanya? Kalau dihitung dari waktunya, berapa lama sih Mbak Lintang dan Mbak Ade Yulia ini akhirnya menerapkan si metode CM ini, kemudian ada tantangan nggak setelah mencoba menerapkan itu? Mulai dari Mbak Lintang dulu deh. Kalau mulai menerapkannya tuh kapan ya officially-nya? Mungkin kayaknya sekitar 6 bulan yang lalu deh. 6 bulan lalu ya udah mulai. 6 bulan yang lalu. Jadi kan pertama itu setelah pandemi itu sekitar Maret ya Teh ya. Jadi terus belajar nyoba belajar terus akhirnya ya cobain dulu. Soalnya waktu awal belajar itu kayak beneran yang ini itu diikutin gitu loh. Ada workshop ini paralel gitu diikutin. Cuman kayaknya kok oh ya bagus sih ini. Cuman kayak apa ya, mau nanya juga bingung. Mungkin karena belum dicoba ya. Jadi mau nanya apa juga bingung. Akhirnya udah nekat coba dulu. Mulai yang pertama kali dicoba itu habit dulu karena waktu itu kan masih belum usia akademis gitu. Coba mulai menerapkan habit. Terus awalnya tuh emang baru kerasa, oh kayak gini ya harusnya teori-teori yang kemarin tuh baru relate gitu. Kemarin-kemarin tuh kan kayak, oh ya bagus sih teorinya, cuman ada yang mengganjal, cuman nggak tahu apa yang mau ditanyain gitu. Nah baru setelah praktek, oh ternyata kayak gini, oh iya nih baru tahu apa yang mau ditanyain. Baru setelah itu ada proses perbaikan, nanya lagi atau buka lagi materi yang kemarin, oh ternyata maksudnya tuh ini kayak gitu. Jadi kayak mulai menerapkan dari habit dulu, terus baru kemudian waktu awal tahun kemarin karena kebetulan anak saya udah 6 tahun, baru mulai menerapkan sesi akademisnya gitu. Sebenarnya tuh apa ya? Kalau kata CM itu pendidikan itu seperti iman gitu. Jadi ya memang diyakini dengan hati gitu kali ya. Jadi dilakukan dengan perbuatan gitu. Dan baru kerasa kalau waktu pas belajar aja belum praktek tuh kayaknya tuh ngerti gitu dan kayaknya meyakini oh itu bagus gitu. Tapi pas mulai mencoba mempraktekkan barulah muncul nano-nanonya. Jadi perasaannya tuh berasa gimana ya, nano-nanonya tuh kayak
udah cukup belum ya, bener nggak ya? Jadi kayak beneran diuji bahkan sampai anak itu pribadi yang utuh, oh kayaknya kan gampang ya menerimanya. Iya sih Mhm. bener, tapi begitu praktek, loh anak nih pribadi yang utuh, bener nggak ya saya tuh ngajarinnya, terus cukup nggak ya gitu. Jadi kayak, nano-nano di awal itu merasa nggak cukup gitu, tapi setelah dijalani, terus balik lagi, buka lagi materi yang dulu, nanya lagi ke tete-tete yang lebih senior, barulah dari situ mulai terbuka, oh kayak gini ternyata prakteknya. Jadi sebenarnya kendalanya lebih di sayanya sih karena nyoba, tapi justru karena praktek itu jadinya tahu masalahnya apa dan, cari solusinya ke mana gitu sih. Masya Allah. Mbak Ade Yulia gimana, Mbak? Kalau Dirimu saya, prakteknya? terkait metode CM sebenarnya baca-baca gitu ya, cuman, nggak ngerti secara keseluruhan itu sudah tertarik dari setahun yang lalu sepertinya. Jadi itu, tapi kan karena tidak punya gambaran secara utuh, saya ambilnya sepotong-potong gitu kan. Mhm, Oh mhm, ini mhm. ini kayaknya bagus nih gitu, kayak misalnya menarasikan kembali buku gitu. Ternyata setelah ikut workshop-nya Manajemen Hikmah itu baru tergambar, baru gamblang. Ternyata buku yang dinarasikan tuh nggak semua buku dan ada buku-buku pilihan gitu dan bukunya harus living book gitu kan. Jadi waktu itu Mhm. oh apa yang kita tuh nggak bisa mempelajarinya memang sepotong-sepotong gitu. Yang aku rasain seperti itu. Terus kalau misalnya penerapannya ini sebenarnya baru setelah dari workshop-nya Teh Konita itu yang saya ikuti berarti sekitar 3 bulan yang lalu gitu. Nah setelah itu saya coba bikin jadwal harian, terus praktek. Tapi sebenarnya memang belum full semuanya saya bisa turunkan gitu. Karena memang kesulitannya atau tantangan yang saya hadapi sekarang itu adalah karena baru punya bayi ya. Jadi mendampingi anak tuh nggak bisa panjang durasinya gitu. Ketika misalnya lagi sesi akademis sama anak yang pertama, nah itu maksimal tuh udah 1 jam. Kalau udah lewat dari itu sudah yang bayi itu sudah nggak bisa ditinggal lagi gitu. Atau Udah kadang nggak malah kondusif ya? itu kayak gitu. Ya jadi memang masih meraba-raba dan saya ngerasa orang tua juga harus terus belajar gitu. Jadi saya masih meski sudah ikut sesinya Teh Konita itu, saya ngerasa oh aku harus upgrade ilmu terus gitu. Banyak hal terkait filosofi dan prinsipnya yang memang harus dibaca lagi, terus dipraktekkan dan kemudian jadi dapat oh ini maksud dari metode tersebut gitu. Gitu sih Mhm. Teh. Jadi memang semua praktisi itu nggak ada yang apa namanya berhenti mencoba ya. Jadi dia begitu apa namanya mempraktekkan pasti dia akan mencoba untuk mencari lagi kecocokan. Ada misalnya ganti grade aja itu pasti ganti lagi ini kan, ganti lagi apa kebiasaan kan. Oh ternyata buku ini tuh sekian lama butuh waktunya. Kita misalnya menjadwalkannya sekian, berarti kan harus lagi diperbaiki. Emang nggak langsung selesai gitu ya. Jadi belajar apa namanya nyari solusi tuh kayak bukan hal yang sekali dicoba terus solusi untuk selamanya. Jadi emang Mmm. apa namanya ditambah lagi, udah gitu diuji coba lagi gitu ya. Nah, kalau saya lihat tadi Mbak Lintang sendiri solusi dari masalah yang muncul tuh akhirnya ketemunya gimana? Karena muncul tadi, oh ternyata apa namanya harus dipraktekin ya. Ternyata aku baru tahu ya ada nano-nanonya. Nah, nano-nanonya ini apa? Terus udah gitu ketemu solusinya bagaimana akhirnya? Eee, iya, jadi ya itu sih kendala awalnya, ya benar sih harus dicoba baru awalnya tuh kayak, bisa nih kayaknya coba aja, ya udah mulai dulu aja kita coba. Kayak waktu sesi akademik kemarin, ya udah, jadwalnya kita buat jadwalnya sesuai buku yang direkomendasikan gitu, terus, oh cara belajarnya gimana. Nah, pas prakteknya barulah kayak kemarin waktu narasi Al-Qur'an ya Teh, kayak itu tuh sempat bingung sebenarnya. Apa mau narasi dari depan atau dari mana, apakah berdasarkan kisah atau gimana gitu. Pertama saya coba berdasarkan, kisah urutannya. Jadi dari kisah Nabi Adam, terus tadinya mau lanjut kisah Nabi Adam baru dibagi beberapa ayat, kok kayaknya anaknya tuh kurang berelasi gitu. Jadi emang kayak dievaluasi, apa ya, kayak direfleksikan gitu.
dicatat hari ini ekspresinya gimana, terus, kira-kira berelasi atau enggak, kok kayak kurang berelasi. Akhirnya setelah seminggu mungkin ya saya cobain itu, oh terus saya baru kayak mikir, oh mungkin karena sebelumnya memang jarang sih kami membahas kisah nabi, masih sedikit gitu, dan Nabi Adam tuh termasuk masih sedikit diceritakan. Mungkin itu yang membuat dia untuk awal itu kurang berelasi. Akhirnya, oh mungkin cobalah dari surat yang dia hafal aja, mungkin itu bakal lebih berelasi nih gitu. Karena kan mungkin setiap anak itu unik ya, jadi kayak mungkin di keluarga lain Mhm. cocoknya A, di anak saya belum tentu kayak gitu, oh ya udahlah kita coba Mhm. aja. Akhirnya saya coba dari, surat-surat yang kebetulan dia udah hafal sebelumnya gitu. Oke kita hari ini coba ya, apa namanya, narasi Al-Qur'annya surat Al-Fil. Oh Al-Fil ya? Oh iya aku tahu tuh gitu. Gimana gimana? Jadi malah semangat gitu. Iya jadi artinya ini dan dia lebih mudah berelasi dari situ. Jadi kalau menurut saya sih, kalau yang saya alami solusinya itu ya, kita bakal susah nyari solusinya kalau belum ketemu masalahnya. Jadi sebenarnya tahu nih ada yang bermasalah tapi bingung masalahnya apa ya. Jadi memang kalau orang tua tuh perlu, rutin merefleksikan dan mencatat juga. Jadi supaya ada nih yang diobservasi itu apa gitu. Jadi kayak, oh hari ini tuh ada kendala ini, baru dari situ tuh, langkah cari solusinya lebih gampang. Oh kalau kayak gini bisa nanya siapa ya, atau bisa baca di mana ya, kayak gitu. Mhm. Kayak jadi, saya sering banget tuh Teh, kan waktu itu udah pernah ikut workshop Teh Wanita, yang Mhm. menyamai hikmah yang, "Oh ini tuh jadwal kayak gini." Waktu itu kayaknya tuh, "Oh iya kayak gitu ya caranya." Pas jalanin, Mhm. waktu itu Teh Wanita bilang apa sih, buka lagi materinya, kayak, "Oh yang waktu itu tuh maksudnya gini toh," gitu, baru kerasa sekarang kayak gitu. Jadi ya Mhm. emang apa ya, prosesnya iterasi gitu mungkin ya, jadi bolak-balik lagi, Mhm. praktek lagi, perbaiki lagi, praktek lagi, perbaiki lagi, gitu sih. Jadi mau nggak mau emang filosofi dipelajari, praktek juga dilakukan, baru setelah itu evaluasi, perbaiki terus gitu mungkin ya. Mhm. Mhm. Jadi memang mesti dicatat ya, kalau nggak dicatat kita lupa masalahnya apa sih. Aku nih punya masalah, tapi aku nggak tahu masalahku apa. Mhm, Emang harus dicatat ya, karena ibu-ibu tuh masalahnya tuh banyak gitu. Kalau nggak kita nggak bisa menganalisa ya, intinya problem kita itu apa, kemudian kita nggak bisa mencari tahu, akhirnya kan kita nggak tahu problemnya, kita nggak bisa mencari tahu alternatif solusinya ada apa aja. Dan alternatif tuh kadang-kadang dapetnya memang dari orang lain juga ya. Jadi dari bener banget. berkomunitas, ngobrol, mendengar orang lain, oh problemnya mirip, oh coba diuji coba nih solusinya mereka fit nggak dengan masalah kita. Kalau misalnya fit kan kita jadi dapet gitu ya. Oke, sekarang Mhm. Mbak Ade Yulia tadi problemnya ternyata waktu Mbak, ya kan ya? Karena membagi kepada 3 anak bukan hal yang mudah ya Mbak ya. Saya yang 2 anak aja emang gitu kan, apalagi 3. Mbak Ade punya solusi nggak selama mencoba ini? Jadi kalau awal saya mencoba jadi gini Mbak, aku cerita dulu ya, sebelumnya ini, anak saya itu kan terdaftar juga di PKBM. Nah, Mhm. model Mhm. pembelajaran itu, setiap hari itu ada, materi harus ditonton, terus, eee, ada soal-soal yang harus dikerjakan, kayak ada tugasnya gitu. Mhm. 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 Eee, dengan materi-materi yang memang jauh berbeda dengan apa yang, eee, dirancang dalam kurikulum yang sudah saya buat anak-anak dengan metode CM. Nah, begitu saya switch atau saya coba ke anak gitu ya, si anak tuh bilang gini, "Bu, udah ya, yang biasanya yang di PKBM itu berhenti ya," dia bilang kayak gitu. "Aku Mhm. udah belajarnya seperti ini aja, nggak usah itu yang, selama ini dikerjakan," gitu. Terus saya akhirnya bicara tentang konsekuensi ya, karena itu kaitannya sama ijazah, sama nilai, kayak gitu. Terus dia bilang, eee, "Aku nggak dapat nilai di sana nggak apa-apa, toh aku bisa belajar sama ibu dengan aku dapat ilmu yang lebih Oh, Masya menarik," dia bilang Allah. gitu. Terus Anaknya dewasa banget ya, Mbak, ya? aku ngerasa tampol-tampol juga kan di situ gitu. Karena dia kayak hakikat belajarnya itu dia dapat gitu loh, Dapet, tapi perkara soal aku harus menyelesaikan tugas-tugas buat nilai kayak gitu. Karena dia memang bete, boring dengan model yang seperti itu gitu kan. Selain pembelajaran yang biasa kita bikin gitu. Jadi dia
pengennya udahlah yang itu udah skip. Jadi akhirnya kita selesaiin di tahun ini gitu ya. Tahun ini sampai akhir semester nanti kita cari PKBM yang lebih luas gitu. Saya akhirnya mencoba berbicara seperti itu ke anak. Terus akhirnya kita sepakat di titik itu. Jadi memang tantangannya itu selain waktu itu karena anak saya itu kayak senang banget atau dia haus dengan belajar gitu. Jadi ketika misalnya lagi malah dia yang kayak mengingatkan saya dan itu juga kayak lagi jadi bagian dari solusi. Ibu hari ini kita belum belajar loh kayak gitu. Atau ibu mandi gitu. Aku kan bentar lagi sesi belajarku kayak gitu. Jadi justru itu yang mengingatkan saya tuh jadi anak kayak gitu. Karena memang tantangannya tuh di konsistensi kan, ini bisa dikerjakan setiap hari, terus saya juga harus bisa menyiapkan kayak gitu. Jadi kalau misalnya lagi crowded, saya seringnya minta maaf, Ibu belum bisa nyiapin untuk pembelajaran hari ini gitu ya. Terus nanti dia yang, Ibu gimana sih? Oke kita geser sedikit ya waktunya gitu. Jadi akhirnya saya lebih banyak mungkin geser-geser waktu dan segala macam. Tapi ya memang akhirnya anak bisa memahami sekaligus dia juga yang selalu mengingatkan saya untuk terus konsisten gitu. Masya Allah, ini solusinya anaknya sendiri ya, datang dari anak ya. Emang orang tua tuh masih kadang-kadang tergoda ya. Mungkin kita tuh dididik, generasi kita tuh dididik untuk taat, saking taatnya itu sama aturan gitu ya. Kita pikir menyelesaikan tugas-tugas yang biasanya itu salah satu bentuk ketaatan kita. Jadi kalau misalnya anak nggak menyelesaikan tugas yang kita tahu sebenarnya itu nggak penting buat dia gitu, tapi kita tetap ngerasa kayaknya kok nggak ini ya, nggak merasa safe ya aku ya, anakku nggak ngerjain ini gitu kan. Memang solusinya dari PKBM yang luas Mbak ya, karena PKBM yang tidak luas atau sekolah yang tidak luas itu mengganggu berjalannya proses belajar di rumah yang kita udah tahu itu yang pengen kita jalani gitu kan. Nah, sekarang berikutnya aku pengen nanya nih, dari semua prinsip CM gitu ya, atau hal-hal yang diungkapkan oleh CM yang udah Lintang dan Mbak Ade Yulia ini ketahui, bagian mana sih yang paling menarik yang ketika Mbak Lintang dan Mbak Ade Yulia itu ketemu sebuah problem, ingat lagi, oh ini aku ingat prinsip ini nih, yang penting. Boleh dari Mbak Lintang dulu, Mbak. Banyak sih sebenarnya, cuman yang paling sering banget kepake mungkin ya sehari-hari dan itu lumayan kayak wah iya yang bikin CM ini jadi cocok banget gitu. Saya rasa tuh pertama itu waktu tentang prinsip otoritas sih. Bahwa orang tua itu dulu kan awal dengernya otoritas kayak gimana banget gitu ya, kayaknya tuh parent center banget gitu. Tapi padahal setelah dipelajari tuh nggak kayak gitu. Bahkan kelihatannya kan orang tua yang diberikan otoritas, yang diberikan kekuasaan, padahal PR-nya justru lebih banyak di orang tua untuk make si otoritas itu gitu. Jadi kayak berarti milih mana yang prinsip, mana yang enggak, mana terus dulu tuh saya sebelum kenal CM tuh kayak aduh capek, sering curhat ke suami, capek deh harus ngomel-ngomel terus, ngingetin ini itu nih. Padahal capek setelah belajar CM, loh kok capeknya kayak dibikin-bikin sendiri ya. Hal yang nggak prinsip dibawa ngomel, kenapa juga kayak gitu. Jadi kalau sekarang jadinya lebih santai tapi nggak merasa bersalah juga. Dulu kan kayak nggak diomelin nanti anaknya gimana gitu. Terus tapi ngomel juga capek gitu. Tapi ternyata sekarang oh iya bisa pilih loh mana yang prinsip dan mana yang tidak gitu ya. Kalau yang prinsipnya kayak gitu dan anak jadinya terbiasa, oh berarti kalau bunda udah ngomong itu serius. Nah sekarang udah mulai ngerasa kayak gitu, karena bunda nggak banyak ngomel-ngomel lagi gitu, jadi sekalinya ngomong itu berarti serius nggak boleh gitu, atau serius harus dikerjakan gitu. Itu sih pertama prinsip otoritas, sama yang kedua yang instrumen pendidikan itu Teh, yang bahwa instrumen pendidikan itu ya 3 itu, atmosfer, habit, dan ide hidup itu menurut saya ini banget sih kayak one stop solution gitu. Sekarang tuh jadi tergambar,
oh pendidikan dulu kan kayak kebayangnya rumit banget gitu ya, sebelum mulai homeschooling tuh kurikulum harus gimana, prakteknya gimana. Tapi CM tuh bisa banget ya merangkumnya jadi 3 hal itu aja gitu. Jadi sekarang tuh berarti apa-apa tuh kalau misalnya, saya ingin anak saya apa ya, oke suka cinta, membaca, ya udah aja turunin atmosfernya apa, kebiasaannya apa, ide hidupnya apa gitu. Jadi kayak sekarang tuh bikin mind map itu lebih gampang gitu. Anak tuh pengen apa ya, kita, oh cinta Quran, bahkan gitu aja bisa diturunkan ya kayaknya. Atmosfernya apa, kebiasaan mau dibangun apa, ide hidupnya apa gitu. Bahkan untuk diri sendiri pun jadinya bisa diterapkan juga. Saya tuh pengen, saya punya karakter apa ya gitu, itu bisa diterapkan juga. Itu kayak, wah keren banget sih bisa dirangkum jadi 3 hal itu. Itu sih paling Teh. Mhm mhm. Apa namanya, hampir semua prinsip CM itu memang berhasil, apa ya, merangkumkan ya, memudahkan buat kita tuh memikirkan sesuatu yang kayaknya dulu rumit banget dan bertebaran gitu ya, tapi sama CM tuh bisa dikelompokkan-kelompokkan, ini tuh kelompok ini kelompok ini kelompok ini, gitu kan. Dan kita jadi berpikirnya lebih simpel daripada kalau dulu kita nggak ada yang mengelompokkan, kita nggak kenal itu maksudnya apa ya. Tapi aku ngerasa itu penting, tapi aku nggak tahu itu namanya apa gitu kan. Terus apalagi. Nah, oleh CM ini kayak dia bisa merumuskan gitu ya. Dia merumuskan dan hanya ini saja loh kata dia gitu. Dengan bekal ini saja loh kita bisa loh ngedidik anak jadi lebih gampang. Kalau Mbak Ade Yulia gimana Mbak? Hampir sama sih kayak Mbak Lintang tadi ya. Jadi Mhm. apalagi proses habit training itu ya. Memang kerasanya dulu apa-apa tuh ngomel melulu gitu ya. Nah, kalau sekarang apalagi tuh saya ingat kalau waktu itu kan ikut kelasnya Mbak Arum juga. Jadi eh, bahas tentang kalau misalnya seorang ibu itu mau mempraktekkan sesuatu atau punya aturan atau rules gitu, kalau nggak bisa ngawalnya berarti jangan dilakukan kayak gitu. Nah, saya ngerasa kayak gitu sebelumnya gitu. Jadi cuman ngomong tapi tuh nggak bener-bener mengawal gitu. Nah, sekarang akhirnya coba fokus kepada satu hal yang memang bisa dikawal gitu. Jadi ketika ibu benar-benar mengawal dan itu memang anak tuh sebenarnya mau kayak gitu. Soalnya selama ini kan misalnya soal mandi gitu ya, mandi gitu doang. Berapa menit kemudian, mandi, kamu belum mandi sih, masa jam segini udah mandi gitu ya. Kita ngomel sendiri kayak gitu. Padahal ternyata ketika misalnya kita mau mengawal bener-bener anak dibawa kamar mandi, mandi sekarang, ayo sekarang mandi, mandi, bener sebenarnya mandi gitu loh. Jadi yang selama ini aku lakukan sebelumnya, yaitu kebanyakan ngomong gitu ya, yang sebenarnya sama anak tuh cuma lewat doang gitu. Jadi aku ngerasa oh iya ya ternyata menjalankan habit tuh bisa dengan model seperti ini gitu. Ibu tidak terlalu banyak bicara tapi memang punya wibawa juga di hadapan anak-anak gitu. Soalnya saya sempat ngerasa sebelumnya gitu ya, kalau disuruh sama saya, anak tuh bisa nanti, bisa ditunda. Tapi kalau sudah sama ayahnya langsung jalan gitu. Kenapa gitu ya? Saya merasa, kenapa hal ini bisa terjadi gitu loh. Terus oh ternyata memang caranya yang salah gitu. Karena saya misalnya nanti lah Bu ini, oh ya udah nggak apa-apa. Nah kata nggak apa-apa itu yang ternyata jadi bumerang juga terhadap saya gitu. Ternyata oh kalau ngomong sama ibu itu bisa kok diulur waktunya gitu. Jadi anak kan belajarnya seperti itu gitu. Oh kalau sama ibu nggak harus cepet. Oh kalau sama ibu bisa nanti aku bisa santai dulu. Nah sekarang aku coba ubah. Kalau harus sekarang bangun, berangkat gitu. Itu sih yang aku. Luar biasa nih. Apa ya, sharing seperti ini tuh mungkin buat kita biasa aja ya, tapi buat teman-teman kita di luar yang sedang mengalami gitu ya, satu fase yang sulit ini jadi solusi kan yang kita obrolin ini. Oh iya ya, kenapa aku nggak coba kayak gitu ya? Iya nggak sih? Nah, aku pengen punya pertanyaan nih. Pertanyaan yang terakhir mungkin ya. Dari apa namanya? Dari selama praktek pendidikan anak di rumah, punya godaan nggak sih melihat metode lain, terus melihat praktisi yang memakai cara-cara lain gitu kok.
kalau caranya metode CM ini kan tampak lebih rumit dan membutuhkan orang tua untuk kayak kita akan merasanya aku tetap harus ngikutin ini dan itu ya, banyak banget ya yang harus aku kerjakan gitu. Sementara kayaknya kalau metode lain kayak tampak lebih santai ya. Tergoda nggak? Sempet tergoda nggak nih, Mbak Lintang? Semenjak kenal CM sih teh sulit berpaling ke lain hati. Udah. Jadi kayak apa ya, justru sebaliknya sih Teh. Jadi sebelumnya itu tuh kalau, karena dulu masih pencarian juga ya, ya bener sih kayak metode ini, workshop ini ikut gitu. Ada, metode yang lain coba baca-baca gitu. Begitu kenal CM tuh mungkin karena itu sih bedanya tuh CM tuh filosofis banget ya. Di menyemai hikmah juga nggak langsung teknis kan kita ini filosofinya kayak gini. Praktisi CM yang lain pun jarang yang langsung share, ini teknisnya gitu, hanya teknis aja gitu, pasti juga menyertakan ini dasarnya apa sih kenapa melakukan ini gitu. Jadi mungkin karena obrolannya di CM tuh selalu filosofis dan kayak gitu tuh jadinya yang sebelumnya tuh kalau lihat medsos, lihat, ibu-ibu lain yang melakukan kegiatan dengan metode lain tuh rasanya tadinya mau cari inspirasi malah terintimidasi gitu. Tapi setelah kenal CM itu kayaknya jadi lebih, oh ya kan prinsipnya kayak gini, yang saya lakuin ya kan, sesuai prinsip nggak gitu, kalau sesuai prinsip ya udah sih santai aja gitu. Jadi kayak, setelah ketemu CM tuh jadi kayak lebih ditenangkan gitu loh, jadi kayak seimbang antara harap dan takutnya gitu. Jadi kayak, oh, oke saya tuh punya harapan bahwa pemeran utama pembelajaran itu anak saya tuh fasilitator aja gitu. Tapi juga ada rasa takutnya juga, oh kalau saya nggak menyiapkan diri nanti atmosfernya apa yang dihirup anak, atau kalau saya nggak bener nanti gimana. Tapi itu jadi seimbang gitu, karena si prinsip CM ini, ya Bu CM tuh kayak kata-katanya tuh selalu kayak, oh habis orang tua tuh nggak boleh gini gini ini, tapi selalu ada ujungnya menenangkan, tapi, terserah orang tua gitu. Loh kok bisa sih kayak gitu? Kayak habis disemangati gitu, terus udah gitu, ya nggak apa-apa, disesuaikan dengan, kondisi keluarga kayak gitu-gitu. Jadi kayak justru lebih tenang justru ketika udah ketemu metode CM ini gitu. Jadi nggak gampang ngiler gitu lihat postingan orang, gitu deh. Oke, good good. Senang banget nih aku dengernya. Kalau ada sertifikat lulus sudah dikasih sertifikat ya. Mbak Ade Yulia gimana Mbak? Iya, bener banget kata Mbak Lintang dulu tuh kalau misalnya, kayaknya rumput tetangga tuh selalu lebih hijau gitu, apalagi kalau, tertata rapi mainannya, metode apa namanya, aparatusnya gitu ya, terus, konsep belajarnya seperti apa gitu. Oh kayaknya, keren banget sih, terus mengaca, "Apa yang sudah aku lakukan?" Gitu ya, terus merasa, "Aduh aku kayaknya belum sebegitunya," gitu. Akhirnya malah bukannya naik, bukannya upgrade, tapi malah, down gitu ya. Nah terus, cuman memang satu hal yang selama ini kayaknya ngeklik banget sama, metode CM itu ya, ada kaitannya sama yang tadi, atmosfer, terus kebiasaan sama ide hidup ya. Jadi kalau, saya memang pada anak-anak itu membiasakan baca buku dari kecil gitu ya. Terus kemudian, buku tuh udah jadi kayak bagian dari keluarga. Saya kebetulan juga sama suami, menjalankan penerbit buku anak gitu. Jadi ketika dan ternyata tuh secara ketika itu atmosfernya kita tuh jalan semua, anak tuh juga langsung terpantik, mereka tahu bagaimana proses pembuatan buku, bagaimana jalannya, oh, bikin buku tuh urutannya seperti apa gitu. Ketika ya memang benar-benar apa yang kita jalankan atau orang tua ingin, apa namanya, anaknya seperti apa, ya orang tuanya dulu yang bisa membawa atmosfer itu gitu kan. Nah, jadi aku ngerasanya ketika apalagi dengan adanya CM tuh ngasih, apa namanya, bagaimana living book itu benar-benar wah, ini tuh loh buku-buku seperti ini tuh yang ternyata, aku cari gitu ya, dan anak-anak pun ketika dibacakan itu, mereka tuh kayaknya, haus dan mau lagi, "Ini udah sampai mana Bu? Ayo kita baca." Terus dan segala macamnya gitu. Jadi aku ngerasa, ngeklik banget dan kalau misalnya lihat metode lain itu aku udah males mau mulai dari awal lagi gitu, Mbak. Mau cari-cari lagi itu udahlah aku udah ngejalanin ini, udah separuh jalan, udah, ya lebih baik aku jalan terus daripada aku cari-cari lagi, kayak gitu. Aku sih ngerasanya seperti itu.
Masya Allah, ini kayaknya ibu-ibu ini salah satunya memang yang bikin klik itu karena selain filosofi ya, tapi karena memang metode CM ini nggak sekedar ngomong teori gitu. Jadi ketika dia bilang anak-anak itu bisa kok tetap fokus tanpa harus diiming-imingi hiburan gitu ya. Asal gitu kan, ada asalnya ya. Asalkan bukunya itu eh, living gitu kan. Memang benar gitu, anak-anak kita tuh begitu dapat buku yang living tuh mereka memang bisa fokus ngedengerin ya, dan penasaran kelanjutannya apa nih, habis ini apa nih gitu. Kayak di rumah tuh pelajaran yang paling aku senang itu Senin, Selasa, Rabu. Kenapa Senin, Selasa, Rabu? Ya karena Senin itu belajar sains, Selasa itu belajar apa namanya, geografi, Rabu itu belajar sejarah. Emang hari Kamis nggak menarik belajar buku sains yang lain? Menarik juga sih. Emang Jumat nggak menarik buku yang ini? Menarik juga sih, jadi belajar. Jadi yang paling menarik yang mana? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu kan, tiap hari jadi menarik ya. Jadi buku itu memang sangat salah satu senjata lah kalau di metode CM ini. Jadi wajar kalau misalnya dibilang living book itu kayak image-nya metode ini gitu ya. Dan kita teman-teman mungkin ya untuk terakhir punya saran apa nih buat ibu-ibu sesama praktisi CM di luar, apa yang bisa disarankan supaya ketika mempraktekkan tuh bisa ajak gitu ya. Jadi banyak kan ibu-ibu yang ketika mereka apa namanya masuk ke praktek kebingungan kan, aku bingung nih praktek ini gimana sih, terus aku kok kayak masih tergoda ya buat ngelakuin yang lain gitu kan, atau tergoda untuk lihat-lihat metode lain yang mungkin kayaknya lebih simple. Nah, ada nggak nih tips dan trik supaya istiqomah istiqomah apa namanya melakukan pendidikan dengan metode ini? Silakan Mbak Lintang. Aduh, apa ya? Tipsnya saya juga masih berusaha sih Teh untuk istiqomah. Cuman mungkin tipsnya balik lagi ke itu sih, 3 instrumen 3 instrumen tadi mungkin bisa juga diterapkan buat diri kita. Jadi kalau misalnya gimana nih biar istiqomah menjalankan metode CM, ya atmosfer, cari komunitas yang memang ya sama-sama ingin mempraktekkan metode CM gitu, bisa di Menyemai Hikmah atau di komunitas di kota-kota masing-masing. Itu ngebantu banget sih Teh, kayak lagi galau-galau terus ternyata di grup juga ada yang galaunya sama, seenggaknya kan ada temen ya. Jadi galau bersama itu udah menenangkan walaupun ujungnya pusing bareng enggak, Deng. Jadi kadang ya ada juga yang akhirnya, "Oh, kalau saya di rumah kayak gini." "Oh, gitu ya." Jadi terinspirasi. Jadi dan jadinya semangat juga, oh teman-teman aja ibu-ibu yang lain di antara kesibukannya, kalau saya kan anaknya baru 1 ya, Teh. Di komunitas tuh ya mungkin kayak Mbak Ade atau ibu-ibu yang lain, oh ada juga yang anaknya lebih dari 1 aja semangat, masa saya enggak gitu. Jadi atmosfernya ikut ke bawah gitu untuk bertumbuh dan istiqomah gitu. Dan yang kedua ya habit sih ya, kebiasaannya dibangun, kalau mau konsisten udah ditetapkan nih, jam segini jadwal akademik, ya jangan sampai kitanya yang nggak konsisten gitu. Kadang saya juga tergoda sih, "Aduh hari ini libur dulu deh ya," kayak gitu. Kayak pernah waktu itu hari Jumat kan, tanggal merah ya, saya tuh sebenarnya udah ngerencanain jadwal akademis gitu, cuman tergoda, "Ah kan tanggal merah, suami libur, semua libur di rumah." Saya belum bilang ke anak saya, "Hari ini kita libur ya." Waktu jam 9 ya, "Bunda, kok belum siap-siap sih? Kita kan mau sekolah." Hari ini tanggal merah, kita libur dulu ya." Dia nangis. "Kok libur sih? Gimana ini? Emang ini hari Sabtu?" "Ya enggak, tapi karena tanggal merah." Lah gimana sih ini ibunya gitu. Jadi ya, konsisten juga menerapkannya dan juga, ide hidup ya kitanya juga perlu asupan gitu, baca teorinya lagi karena emang kayak ya bener ya, CM ini bukan sekedar walaupun terkenalnya sangat filosofis tapi, working philosophy gitu. Jadi filosofi yang memang bisa dijalankan dan kalau solusinya ketemu dengan dijalankan dulu gitu. Jadi dijalankan, balik lagi pelajari solusinya, jalankan, balik lagi gitu. Jadi ya mungkin 3 itu sih Teh, biar istiqomah gitu. Siap-siap, makasih Mbak Lintang. Mbak Ade, gimana Mbak? Nah, kalau saya ya tipsnya ya, ini juga penyemangat juga buat saya gitu ya, adalah kita mau mencoba, mau
nyoba dulu gitu loh, sekecil apapun, jangan menunggu sempurna segala sesuatunya. Kadang kan kalau misalnya kita sudah melihat praktisi lain yang memang dia sudah menjalankan bertahun-tahun, itu pasti beda dengan diri kita gitu. Dan kadang itu udah jangan kebawa baper kalau kita ternyata pencapaiannya tuh belum sebesar itu. Karena kan setiap orang tuh punya step-nya masing-masing gitu. Dan kita dan kalau misalnya mau pencapaiannya mau step makin tinggi ya, berarti kan mulai dari langkah kecil gitu. Jadi kalau saya kadang turunkan ekspektasinya dulu, jangan ketinggian gitu untuk masa sekarang gitu. Ketika satu langkah itu lebih baik daripada kita nggak melakukan sama sekali gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kita belum sempurna, nggak apa-apa kalau itu ternyata nggak sekeren sama praktisi lain gitu. Yang penting adalah kita keluarga kita itu terus bertumbuh dan berkembang itu. Dan sama yang biasanya menjadi penyemangat itu adalah biasanya ketika anak-anak sudah rutin menjalankan ini, biasanya mereka ada apa ya, perubahan-perubahan kecil yang harus kita syukuri gitu. Dan biasanya perubahan-perubahan kecil ke arah yang lebih baik itu juga jadi penyemangat dan pemantik buat kita sebagai orang tua gitu sih Mbak. Kayak kemarin itu yang bikin saya terwow gitu ya, karena kan di metode CM salah satunya untuk membacakan puisi secara rutin ke anak-anak gitu kan. Nah, ternyata pada suatu ketika anak saya tiba-tiba bilang begini, "Ibu, saya punya puisi, tolong Ibu dengarkan," gitu ya. Nah, puisinya itu cuma tiga kalimat gitu ya, tapi buat saya itu sudah, "Oh, ternyata kamu bisa," gitu. Mhm. Puisinya gunung bagaikan raja, awan jubahku, matahari topiku gitu. Jadi buat saya itu Masya Allah. tiga kalimat sederhana, tapi buat saya itu, oh oh iya ya ternyata ini efeknya ya, ini harus disyukuri gitu. Jadi ya itu, jadi kadang kita keberhasilan-keberhasilan kecil ya itu kita syukuri dan itu bisa jadi penyemangat kita untuk terus bertumbuh dan berkembang. Gitu sih Teh. Masya Allah. Aduh, ini luar biasa ya. Saya jadi ikut belajar nih. Aduh, ngobrol barengnya ini menyemangati saya juga nih di rumah nih, gitu kan. Karena memang praktisi siapapun gitu ya, mengalami pasang surut di rumahnya. Dan ketika kita berkomunitas itu membantu kita untuk bergandengan tangan gitu ya, menghadapi ini gitu. Nah, kalau kita sendirian kadang-kadang nggak ada teman itu godaannya jadi lebih besar dibandingkan dengan kita berkomunitas ya. Kalau berkomunitas kita bisa curhat, bisa ngasih tahu, aku lagi ada problem ini gitu kan. Kemudian yang lain bisa membantu menenangkan gitu ya, dan lain sebagainya. Dan itu sangat membantu. Jadi yang di-share sama hari ini oleh Mbak Lintang dan Mbak Ade ini sangat berarti buat saya ya yang ikut mendengarkan dan juga rekan-rekan lain yang sama-sama nih menonton nih ngobrol bareng kita hari ini. Gitu. Oke, mungkin sebenarnya saya masih tertarik ya untuk ngobrol lagi lebih panjang lagi gitu kan. Kayaknya seru ya diskusi kita hari ini. Tapi karena waktu ya membatasi kegiatan kita, insya Allah kita akan ngobrol bareng dengan alumni yang lain ya. Dan dengan Mbak Lintang dan Mbak Ade Yulia mungkin kita bisa ngobrol lagi di diskusi forum ya. CM punya diskusi forum untuk sama-sama mengingatkan kita, menyemangati kita gitu ya. Kalau kita mulai semangatnya kurang dengan diskusi filosofi, kemudian tulisannya CM lagi tuh membantu kita menjaga api kita ya, api semangat kita. Gitu. Oke, ini dulu. Terima kasih banyak buat Mbak Lintang, makasih banyak buat Mbak Ade Yulia. Kita ketemu lagi insya Allah ya di lain kesempatan. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.